Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah virtual Disaster Recovery Planning. Bagi yang belum melihat video-video sebelumnya, silakan diakses di playlist. Jadi di dalam kuliah virtual ini saya membaca dan membahas serta mereview buku saya yang berjudul Disaster Recovery Planning. Anda bisa membacanya secara gratis di Google Playbook. Link ada di deskripsi. Meskipun buku ini terbit tahun 2008 tapi masih relevan sampai sekarang karena bersifat generik atau umum. Di bagian awal saya sudah membahas tentang konsep awal bencana, termasuk jenis-jenis disaster. Di bagian berikutnya mulai masuk ke tahapan DRP. Ada 5 tahapan, yaitu inisialisasi, analisis resiko, business impact analysis, penyusunan DRP, dan pemeliharaan DRP. Di tahapan awal inisialisasi saya sudah membahas. Di situ ada 2 unsur penting, yaitu pemahaman organisasi dan komitmen manajemen. Di tahapan kedua, analisa resiko, ada 3 aspek, yaitu manajemen resiko, identifikasi resiko, dan evaluasi risiko. Di bagian ketiga, Business Impact Analysis, ada 2 tahapan, yaitu penyusunan Business Impact Analysis dan respon krisis. Yang jika itu semua dilaksanakan secara sekuensial, secara berurutan, maka kita akan sampai ke tahapan penyusunan Disaster Recovery Planning. Dan yakinlah gitu ya, di tiap bencana itu pasti ada hikmah di baliknya. Sekarang kita kembali lagi ke DRP. Kesalahan yang paling sering dilakukan itu adalah mengabaikan tahapan yang sebelumnya, yaitu inisialisasi, analisa risiko, dan business impact analysis, yang dianggap proses yang membuang waktu dan tenaga. Kenapa kita nggak langsung menyusun saja? Ngapain harus ada brainstorming? Kenapa harus ada identifikasi resiko? Kenapa harus ada ini dan itu? Nah, itu yang menjadi kesalahan paling sering dilakukan. Sehingga pada saat awal kita bisa membuat diagram seperti ini. Yang satu, identifikasi bencana. Kalau itu memang termasuk bencana yang harus ada penanganan, maka laksanakan apa yang sudah disusun di dalam DRP sampai akhirnya ke fase pemulihan, recovery, dan kita menyatakan bahwa ini sudah masuk ke masa normal, proses bisnis sudah bisa dilanjutkan. Maka itu sudah masuk ke dalam Business Continuity Planning atau BCP. Penyusunan DRP itu ada 4 fase. Fase yang pertama adalah aktivasi. Pada fase ini, ditarik lagi data-data yang sudah dikumpulkan, dokumentasi dari tahapan inisialisasi, analisa resiko, dan business impact analysis. Masih ada yang perlu dianalisa ulang atau tidak? Seharusnya sih tidak. Sehingga nanti di situ sudah muncul mana yang major disaster ataupun yang menjadi minor disaster bagi perusahaan tersebut. Itu kenapa ada proses inisialisasi, ada proses pemahaman organisasi yang kuat. Dan ada resiko yang akan dihadapi dari tahapan analisa resiko. Dan ada triggernya dari tahapan business impact analysis. Dan harus menentukan corporate officer yang mentalnya kuat
untuk dimasukkan ke dalam tim krisis atau tim bencana. Tidak boleh redundan satu sama lain. Tetapi harus dianalisa bahwa karyawan itu memang punya kemampuan dan keterampilan yang mumpuni. Itu kenapa perlu kolaborasi dengan pihak SDM. Saya berulang kali menyebutkan hal tersebut. Jadi DRP ini bukan hanya tugas orang IT sekali lagi, tetapi juga kolaborasi dari banyak pihak, terutama dari pihak SDM. Perlu juga ditanamkan budaya organisasi yang baik, bahkan sebelum bencana itu terjadi. Bagaimana dengan mengatasi kepanikan? Apa yang harus dilakukan pihak SDM untuk membentuk kultur atau budaya tersebut? Ini perlu penanganan yang lebih intensif. Banyak yang misalnya dengan menggunakan cara-cara outbound, gathering, mendatangkan motivator gitu ya, terserah. Dan juga harus diperhitungkan hasil dari analisa resiko. Kalau sudah dianalisa, gunakan identifikasi tadi. Gunakan juga hasil dari business impact analysis. Sehingga itu akan menjadi sebuah kekuatan pada saat penyusunan disaster team atau tim penanganan bencana. Itu akan menjadi kekuatan pada saat awal. Disaster team itu bisa dibagi-bagi jika ini memang perusahaannya besar. Tapi jika perusahaan itu menengah ke bawah, mungkin ini bisa jadi satu. Hanya fungsinya saja yang berbeda-beda. Yang pertama ada incident response team. Ini seperti first responder ya. Kalau mungkin kita di non-IT itu ya seperti pemadam kebakaran, teman-teman yang ada di UGD. Nah itu. Kemudian ada disaster team yang bertugas langsung pada kejadian saat ada bencana. Biasanya juga jadi satu ya. Dan ini nanti yang kemudian akan membongkar dokumentasi DRP dan menjalankan satu persatu planning tersebut dengan beradaptasi terhadap kondisi dan situasi. Berikutnya dari recovery team. Recovery team ini atau cleaning up team itu yang bertugas pada saat bencana sudah dianggap selesai. Biasanya ini adalah corporate officer yang sesungguhnya memastikan mana yang hilang, mana yang harus direcover, mana yang harus di-restore, begitu. Dan yang terakhir adalah maintenance team. Nah, biasanya ini sudah manajemen level menengah, ada auditor di situ untuk memantau bahwa memang DRP-nya sudah dijalankan dengan benar, tidak ada yang tertinggal, dan sudah masuk ke masa operasional yang normal. Ya, jadi kalau kita buat di dalam satu tabel, maka di fase aktivasi ini ada proses pengumpulan data dari corporate officer, budaya organisasi, hasil analisis resiko, dan hasil business impact analysis. Dan berikutnya dilakukan penyusunan tim penanganan bencana. Baru yang terakhir adalah penyusunan prosedur, mulai dari kategori kejadian bencana, penggolongannya. Bagi yang lupa atau yang belum melihat video sebelumnya bisa dicek ulang di tahapan awal dan tahapan inisialisasi, kemudian menyusun berdasarkan peringkat resiko. Kita kembali lagi ke pembahasan analisa resiko. Penyusunan tingkat kerugian ini juga ada di tahapan analisa resiko dan tim penanganan. Dan hal penting yang dilakukan dalam penanganan bencana, Anda bisa lihat lagi di video sebelumnya ya, di bagian respon krisis. Ini hanya contoh.
dari disaster recovery planning, tidak ada satupun sebenarnya format yang baku. Kenapa ya? Karena tergantung dari kondisi dan situasi perusahaan tersebut masing-masing. Dari lokasi, dari berapa jumlah personilnya, perangkat apa yang dimiliki, begitu. Jadi sekali lagi tidak ada sebenarnya standar bakunya. Kalaupun ada, itu hanya contoh. Seperti yang saya tampilkan ini. Hanya contoh saja. Ternyata Pak, setelah disusun gitu ya, dari standar operasional prosedur, dari daftar, dari dokumentasi, wah tebal sekali. Ya betul, tebal mungkin. Tetapi itu harus dibagi-bagi. Karena tidak semuanya dilaksanakan oleh tim yang sama. Karena itu harus dibagi per departemen juga. Ya kalau kita rangkum gitu ya. Jadi ada penyusunan implementasi DRP di fase aktivasi, ada pengumpulan ulang data, penyusunan tim penanganan bencana, dan penyusunan standar prosedur. Itu untuk sementara. Di bagian berikutnya saya akan membahas tentang fase pemulihan atau recovery. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.